Insap, inspirasi sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, salam jumpa. Kembali kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabdanya, untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami kembali menghadap-Mu. Syukur kepadamu, Tuhan selalu memberi kami hati yang terbuka, hati yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, hati yang selalu mendambakan tuntunan Tuhan. Perdanalah kami membawa hati bagi sabda-Mu ya Tuhan, berkatilah kami dan tuntunan kami lewat Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sabda Tuhan pada hari ini dari Injil Santo Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan ayat 22. Akan saya bacakan sebagian. Yesus dan Beelzebul. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Kita akhiri dengan ayat ayat 23. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan pada kesempatan ini, mari kita pertama-tama bersyukur ya. Kita bersyukur karena Tuhan menampakkan kuasa-Nya, mampu mengusir setan, mampu menghalau setan dari seseorang, dari pribadi seseorang. Dan kiranya itu adalah juga salah satu karunia yang boleh kita alami. Kita juga dibebaskan dari kuasa dosa, kita juga dibebaskan dari pengaruh setan dari kehidupan kita, terutama lewat pembaptisan ya. Lewat pembaptisan kuasa dosa dijauhkan dari kita. Kita dibebaskan dari kuasa dosa asal, kita dibebaskan dari kuasa dosa, kita boleh hidup secara baru di dalam tuntunan Tuhan. Itulah karunia yang kiranya perlu kita sadari. Namun Bapak Ibu saya yang terkasih, sebagaimana disabdakan oleh Tuhan juga, ya setan itu kadang-kadang datang kembali ya, datang kembali menggoda kita, ingin merebut hati kita, ingin merebut jiwa kita. Ya, maka tentu saja kita perlu kembali berpegang pada Tuhan. Kita selalu ya menyerahkan hidup kita di dalam tuntunan Tuhan sendiri. Itulah kiranya hal yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hakikat iblis adalah memusuhi Tuhan ya. Maka ia juga tidak pernah berhenti untuk menggoda kita, untuk mengganggu kita, untuk menjerumuskan kita kembali ke jalan kegelapan, jalan kesesatan.
Kalau Tuhan itu mempersatukan, maka setan itu mencerai-beraikan. Dan itulah yang seringkali terjadi ya, karena godaan ya, persaudaraan kita seringkali pecah karena godaan setan, gangguan setan. Seringkali keluarga juga dibuat kacau karena gangguan setan, maka kerukunan di dalam masyarakat juga menjadi berantakan ya. Dan itulah karya setan, karya kegelapan, karya roh jahat di tengah-tengah kita. Di dalam iman kepada Tuhan, kita selalu diajak untuk kembali kepada Tuhan. Ya, kita diajak untuk terus kembali berpegang pada Tuhan. Maka panggilan kita adalah sebagaimana tadi dikatakan, kita hidup bersama Tuhan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa mengumpulkan bersamaku, barang siapa tidak mengumpulkan bersamaku, ia mencerai-beraikan. Dan itulah ketegangan yang selalu kita alami di dalam kehidupan kita ya. Maka panggilan kita adalah selalu bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita selalu berpegang pada kasih. Bersama Tuhan kita selalu berpegang pada hal yang mempersatukan. Bersama Tuhan kita selalu berpegang pada hal yang semakin memererat hubungan. Bersama Tuhan kita selalu akan membangun suatu relasi yang semakin baik. Bersama Tuhan kita akan hidup di dalam kebenaran. Dan bersama Tuhan, hidup kita akan semakin dikuasai oleh kasih itu sendiri. Itulah Bapak Ibu sekalian terkasih, hal yang perlu kita perjuangkan. Semoga kita setia berpegang pada Kristus. Semoga kita selalu mengandalkan Kristus, dan di dalam Kristus hidup kita akan semakin diberkati, kebersamaan kita akan semakin dipererat, dan kasih Tuhan akan meraja di dalam kehidupan kita. Hidup kita menjadi semakin menyejahterakan dan membahagiakan. Mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan, mengandalkan tuntunan cinta kasih-Nya. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudara sekalian, keluarga Anda, karya-karya Anda, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu sekalian terkasih, selamat berkarya dan Tuhan memberkati.